bisa juga kan Pator dipakai juga minyak krisma itu kan kalau pembaptisan anak-anak yang bukan emergensi ini maksudnya Ya, ya. kalau pembaptisan itu bukan namanya pembaptisan. Itu namanya pengurapan. Minyak urapan. Oh, minyak urapan. Oke. Ya, diurap Oke. dengan Paham, Pak. pertama diurap dengan minyak katekumen. Ya. Yang kedua diurap dengan minyak krisma. Oh, Karena pembaptisan juga menerima Roh Kudus, tetapi bukan krisma yang nanti umur dewasa. ya. Santum Krisma itu SC. Makanya ada di gereja itu SC, OC, OI. Nah itu yang dipakai imam. Itulah dia, 3 minyak itu. Sedangkan yang dipakai uskup Untuk uskup juga imam. krisma. Kalau dia pakai waktu krisma ya dia pakai minyak krisma untuk kita. Minyak Krisma, Santum Tapi Krisma. kalau dia pergi kunjung orang sakit ya dia pakai Iya. juga Minyak orang sakit OI. punya. OI. Minyak orang sakit, OI. Infirmorum. Oh iya. Kalau dia baptis ya dia pakai 2 minyak. Ya. Mengurapnya dengan minyak katekumen dengan minyak krisma. Krisma. Oke. Kalau dia pembaptisan dewasa, Pator, sekaligus dia menerima 2 atau 3 itu sekaligus ya. Kalau dia bukan Karena dia krisma ya sakit. dia tetap minyak ya dia tetap pakai yang sama. Semua pembaptisan Katolik Tidak. pakai minyak yang sama. Pengurapan dalam Maksudnya dia pembaptisan. menerima krisma sekaligus juga. Hari yang sama dia baptis yang krisma atau tidak? Yang saya lihat kalau tidak salah di paroki sekaligus 3-3. Ya untuk katekumen ya mungkin untuk pembaptisan Ya. komuni pertama dengan krisma. Berarti dia panjang sekali ini, kesian juga uskup. Kalau ada 500 orang, capek ke uskup. Dia baptis dulu 500 orang, baru setelah itu dia beri sakramen krisma. Beda, engkau bisa mengerti. Engkau tidak kasihan dengan uskup kah? Kalau 500 dibaptis, setelah itu 500 juga sakramen krisma. Biasanya untuk itu saya bisa lihat selalu pembaptisan berbeda dengan hari krisma. Tidak tahu pengalaman kalian di sana, Kamen, Efrater, teman-teman. Ada di sini sekaligus karena biasanya Pator ada juga yang diberikan delegasi kepada pastor tertentu ya. Ya, bisa. Imam juga bisa mendapat delegasi. Macam COVID, waktu COVID itu uskup memberikan delegasi kepada pastor-pastor proki di satu keuskupan untuk beri sakramen krisma. Dan tidak harus fikep atau bagaimana itu fikjen, Pator? Harus dapat otorisasi uskup. Otoritas uskup. Mau dia bikaris ke apa ke harus dapat otorisasi uskup. Oke. Karena biasanya di Keuskupan Sibolga sama kami Raka, engkau tidak setidak-tidaknya mengerti. dia Lo pastor boleh memberikan sakramen krisma. Tidak mengerti. Harus dapat otorisasi uskup. Contoh waktu masa pandemi. Uskup tidak bisa pergi ke proki-proki, maka pastor proki diberi otorisasi surat penugasan oleh uskup untuk memberikan sakramen krisma. Yaitu dokumennya, ada dokumennya. Dia nggak sembarang memberi. Ini Raka tolong didengarkan baik-baik ya. Romo tadi sudah beritahu ada izin otoritas, izin, ada izinnya. Oke. Ada yang tadi mau naik di bawah, Fernando tadi, tolong naikkan dulu. Fernando tadi kemana ya? Tadi typing. Oh, Naik. ada, dia ada. Oke. Ada, menaikkan dulu. Nah itu Fernando. Oke. Shalom, selamat malam Romo. Yo, malam. Dari mana, Fernando? Saya Fernando dari Protestan Romo. Oh, silakan. Tapi saya jemaat awam aja Romo sambil banyak belajar. Oh, sama-sama belajar. Siap Romo, izin bertanya Romo. Ya sebentar. Paman Fernando dari denom mana? Saya Calvinis. dari GKI. Oh berarti Calvinis. Siap. GKI. Siap. Jadi Romo, sekarang saya masih suka belajar kekristenan terutama dari sejarah Romo.
Kalau secara historis dan teologis, bagaimana pandangan gereja Katolik terhadap gereja Ortodoks Timur dan gereja Ortodoks Oriental, Romo? Apakah keduanya dipandang sebagai gereja skismatik, ataukah ada yang dianggap memiliki ajaran heretik seperti yang saya yakini sekarang Protestan, Romo, di pandangan gereja Katolik? Kemudian yang kedua, saya bertanya Satu dulu, sebetulnya, satu Romo. dulu. Oh ya, Romo, siap. Heretik tidak, skisma iya. Engkau tahu tidak skisma dengan heretik berbeda? Skisma karena Tahu, dia Romo. menentang Paus. Siap, Romo. Heretik karena poin-poin pengajaran itu tidak sesuai. Ya, Romo. Tidak ada persoalan menurut saya tentang Filikoe. Contohnya tentang Filikoe. Karena waktu itu konsentrasi di Konstantinopel, konsili Konstantinopel menekankan kealahan Yesus dan tidak memberikan porsi untuk penjelasan kepada Roh Kudus. Makanya Ortodoks mati-matian Roh Kudus itu diutus oleh anak dan Roh Kudus diutus oleh Bapak, Romo. Sedangkan kalau kita bongkar kitab suci, contoh kecil nih, kita luruskan sedikit nih. Sedangkan di dalam kitab suci kita tahu nanti siapa yang mengutus Roh Kudus juga. Di dalam Yohanes, kita lihat Yohanes 20 ayat 21 23 konsentrasi di 22, siapa yang utus Roh Kudus? Oke, Yohanes 20 mulai dari 21 ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Tahan dulu di situ. mengembus. Perhatian. Seperti Bapa mengutus aku, sekarang siapa yang mengutus kamu? Siapa yang mengutus para rasul sekarang? Pernyataan itu, Fernando. Dan sekarang siapa yang mengutus apa kepada para rasul? Kita belum tahu utus apa. Yesus bilang, dan sekarang aku mengutus kalian para rasul. Apa yang diutus? Ayat 22. Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Siapa yang utus Roh Kudus di situ? Tuhan Yesus, Romo. Berarti Ortodoks mati-matian dalam konsili Konstantinopel, dulu satu gereja ya semuanya. Karena konsentrasi waktu itu untuk menjelaskan, melawan Arianisme dan semuanya itu, untuk menekankan Yesus sebagai Tuhan. Jadi porsi penjelasan terhadap Roh Kudus tidak diberikan kekuatan di situ. Tapi setelah itu nanti ada penjelasan dalam pengertian itu. Dan Injil tadi yang mengatakan secara jelas siapa yang mengutus Roh Kudus, siapa juga yang mengutus Roh Kudus di situ. Hanya Bapa atau Anak juga yang mengutus Roh Kudus di situ? Anak juga, Romo. Anak juga. Jadi persoalan Filikoe selesai. Hanya Ortodoks menekankan di konsili mana, Katolik menekankan di mana. Oke, tidak ada masalah dalam skisma ini. Yang persoalan skisma dalam pengertian doktrin ini, yang pengertian yang menjadi perbedaan di situ adalah terima paus atau tidak, tidak. Romo. Siap. Ini jadi persoalan besar. Engkau tahu ada sebuah konsili untuk menyelesaikan persoalan skisma? Engkau tahu ada satu konsili? Setahu saya ada di Italia, Romo. Koreksi saya kalau salah, Romo. Ya, di Italia. Namanya konsili apa di situ? Frater bantu dulu. Florence. Konsili di Florencia, Italia. Semua patriarkat mayoritas sudah ambil setuju. Keputusan untuk setuju kembali kepada keluar dari skisma, perpecahan skisma karena tidak terima paus, dan kembali kepada gereja yang satu dalam sistem struktur kepemimpinan. Karena di Chalcedon sendiri mengatakan bahwa uskup Roma adalah pemimpin gereja universal. Tetapi Ortodoks Yunani keluar ke jalan-jalan dan mengatakan kami lebih memilih soberannya Turki daripada tiaranya paus. Dengan sendiri ketika Ottoman masuk dalam sistem kekuasaan di Eropa Timur dan semuanya itu, maka hancurlah proses penyatuan kembali. Siap.
Engkau bisa mengerti dalam konteks itu? Ada. Bayangkan akan sampai sebuah konsili untuk menyatukan kembali. Hanya gara-gara Ortodoks Yunani lebih memilih soberannya Turki daripada tiaranya Paus. Menentang sendiri konsili-konsili ekumenis. Bahwa karena itu, engkau lihat bahwa Ortodoks tidak akan bisa membuat lagi konsili. Karena kalau mereka buat konsili tanpa Roma, maka mereka akan melawan sendiri hasil konsili ekumenis. Bahwa sebuah konsili tidak bisa dibuat tanpa otoritas Roma. Roma. Kota Roma, Paus. Perkara selesai. Yang ini yang pertama sudah mengerti. Mengerti Romo? Siapa yang memilih sorbannya Turki? Roma atau Ortodoks Yunani? Yunani Romo. Dan kau bayangkan saudaraku, ketika Konstantinus memaksa memindahkan Roma ke Konstantinopel, Turki, apa yang terjadi sekarang? Kau bayangkan saja, imajinasi sekarang. Kalau seandainya waktu itu Paus mengizinkan pemindahan Roma ke Turki, apa yang terjadi? Kita bukan Katolik. Tidak punya otoritas. Otoritas terpecah-pecah. Dan ada satu pertempuran ketika Roma Katolik mempertahankan melawan imperiumnya. Siapa waktu itu, frater? Protestan pangku tangan. Kerjasama lagi dengan mereka. Pertempuran apa yang kita namakan? Lepanto. Levanto. Sedihnya itu kan. Iya Romo. Dan engkau harus tahu, inkisisinya Protestan itu lebih sadis sekali. Pembunuhan terhadap kekatolikan. Katolik tidak pernah menuntut. Engkau sudah pernah baca tentang inkisisi Protestan? Berapa yang mereka bunuh? Belum Romo, makanya. Gila, engkau cari sendiri inkisisi Protestan. Berapa korban? Iya Romo. Teman-teman Protestan di sini, kalian yang tidak tahu sejarah itu. Inkisisi Protestan itu sadis. Pembunuhan. Sekarang kalian menentang kekatolikan, di mana inkisisi Katolik, inkisisi Spanyol itu dilarang keras oleh Paus. Belajarlah sejarah Protestan. Karena itu Kardinal Anglikan yang sudah santo sekarang, siapa namanya? Ayo teman-teman, pernah jadi kardinal yang Anglikan. Siapa sekarang yang sudah jadi santo nih? Depannya J, depannya N, di belakangnya N. Hai teman-teman, John Henry Newman bilang, ketika kita mengenal sejarah, kita akan meninggalkan Protestantisme. Dan engkau masuk melalui sejarah, dan saya masuk melalui sejarah. Sebagai Protestan, engkau pernah tahu tentang inkisisi Protestan? Berapa mati, berapa dibunuh, berapa dibasmi? Kalian hanya diajarkan inkisisi Katolik, perang salib, dan semua. Perang salib. Kalian kenapa pergi kunjung tanah suci? Kalau tidak, waktu itu tidak dipertahankan dengan darah seperti itu, hancur semua situs-situs. Lalu pertanyaan saya, ada pertanyaan bagus untuk engkau di bawah. Apa peran Protestantisme dalam hal perdamaian dunia? Karena engkau masuk lagi sejarah, saya masuk melalui sejarah juga. Engkau bisa bayangkan tanpa perang salib sekarang, situs-situs di tanah suci yang Yesus pernah injak ada. Jadi apa? Engkau bisa bayangkan tanah yang pernah dibangun bait suci sekarang didirikan apa? Bayangkan waktu itu tidak ada perang salib.
Iya Romo. Dan kau pakai kitab suci, Fernando? Pakai kitab suci Romo. Kau ambil dari mana kitab suci itu? Dari Perjanjian baru. kanonnya Katolik Romo. Lalu kenapa kau pakai? Kalau itu Katolik punya. Makanya saya lagi banyak belajar Romo. Seperti itu. Maaf, pertanyaan saya untuk menggeliat sedikit, kau mau buka pikiran. Iya Romo. Seorang Katolik tapi kalian pakai kitab sucinya. Oh, menjalankan Katolik, kamu baca ayat yang dibagi, bab yang dibagi oleh Kardinal Stephen Lanton 1227 sebelum meninggal. Robert Estenes setelah dibagi dulu oleh Santos Pagninno, yaitu biarawan Katolik. Ada Alkitab namanya Alkitab Pagnino Romo, ada. Ya, dia yang membagi dalam ayat. Tapi menurut standar bab yang dibagikan oleh Kardinal Stephen Lanton. Fernando, saudaraku, sampai saudara-saudara kita Yahudi menggunakan pembagian bab oleh Stephen Lanton. Engkau tahu itu? Iya Romo. Yang Yahudi modern. Pertanyaan saya, Yesus bilang di dalam Yohanes 17 ayat 21, semoga mereka semua satu. Sama seperti engkau di dalam saya dan aku di dalam engkau dan mereka di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Pertanyaan saya, di dunia ini ada 60.000 denominasi. Siapa dari denominasi dari 60.000 itu atau 400 yang di Indonesia yang menggalangkan doa perdamaian ekumenisme? Siapa? Di denominasi mana yang ada dokumen tentang ekumenisme? Di mana? Yang berjuang supaya semua kembali menjadi satu. Di mana? Karena doanya Yesus, semoga semua mereka menjadi satu. Di dalam Yohanes 10 ayat 16, ada juga domba-domba di luar kandangku yang harus kuwartakan supaya mereka mendengarkan suaraku dan masuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Gereja mana yang masih dan terus dan akan selalu berjuang supaya mereka semua, kita semua menjadi satu? Di mana? Salah satu dari denominasi di Indonesia dari 400 itu yang berjuang supaya semua kita menjadi satu. Di mana? Fernando, sebut salah satu GP yang kau punya tuh. Berjuang supaya ada dokumen ekumenis di situ. Ekumenisme di situ. Belum ada setahu saya Romo. Setahu saya. Lalu bagaimana pernyataan Yesus semoga semua mereka menjadi satu? Iya Romo. Pertanyaan saya untuk Fernando. Iya Romo. Engkau bayar persepuluhan? Engkau bayar janji Gue iman? Romo kalau Engkau bayar, tidak, saya ibadah, Romo. mau sekarang mau kita lihat nih. Engkau bayar janji iman? Engkau bayar buah sulung? Kau tunjukkan ayatnya di mana? Kalau itu ajaran Yesus, kau tunjukkan ajaran itu di mana? Di mana Yesus bilang kalian harus serahkan buah sulungmu? Di mana Yesus bilang kalian harus membayar janji imanmu? Di mana? Tidak ada Romo. Kalau kenapa kau masih ada di sana? Kalau tidak ada. Nah itu Romo yang mau saya tanyakan setelah itu Romo. Sekarang pertanyaan keduamu, itu yang penting. Karena ini pengantar supaya kau pertanyaan keduamu nih. Nah, maaf Saya Romo. tidak marah ya. Ini Aman penekanan. Romo. Ini penekanan. Jadi karena saya juga ada kursus nama kursus predikador, kursus ini pewarta. Jadi ada di mana ada 80% pembukaan, 80% penutup, hanya 20% isi. Jadi penekanan di mana 55% di gestikulasi tubuh dan semuanya, hanya 10% di pesan. Oke, tidak teman-teman, ini nanti mungkin besok lusa kita bisa buat kursus tentang lektor atau prokomulador dalam pengertian public speaking. Oke. Lanjut Fernando. Ya Romo. Sebelum pertanyaan kedua ini saya lanjut Romo. Saya tadi ada sedikit pertanyaan. Nah yang saya ketahui kan di dunia ini paus ini kan ada di Vatikan dan koreksi kalau saya salah ada juga di Mesir. Nah di pandangan gereja Katolik apakah paus di Mesir itu diakui Romo seperti itu? Nah
Oke, Kemudian saya yang jawab. pertanyaan Tidak ada kedua, paus Romo. selain di Roma. Siap, baik Romo. Yang lain mungkin tandingan atau tidak. Jangan sampai engkau keliru dengan patriarkat. Ya Romo. Paus hanya satu. Paus gereja Koptik, setahu saya pernah lihat, pernah baca sekilas Romo. Cuman makanya saya izin bertanya. Engkau tahu Koptik kapan masuk kembali bergabung dengan Katolik? Tahun berapa? Belum tahu Engkau Romo. harus Yang baca saya tahu, sejarah semua. Oke. Paus berpisah hanya di satu. Konsili Chalcedon. Siap. Ya, Fernando, kenapa paus hanya satu? Karena hanya satu saja yang diberikan kunci. Bantu dulu, Frater. 16 ayat 19. Matius. Ya. Matius 16 ayat 19. Ini dibasangin, sorry. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Fernando, engkau tahu bahwa yang menerima kunci akan dipanggil Bapa atau tidak? Di dalam kitab suci. Tahu Rasul Petrus kan Romo? Paus Ya, engkau pertama tahu itu. bahwa yang menerima kunci akan dipanggil Bapa, engkau tahu ayatnya di mana? Atau belum? Belum tahu Romo. Belum Oke, Yesaya 22 ayat ini yang saya maksudkan. Yesaya 22 ayat 20-22. Kita lihat di situ yang menerima kuasa yang disimbolkan dengan kunci akan dipanggil Bapa. Karena itu paus artinya Bapa. Paus, Papa artinya Bapa. tahu. Ya Romo. Berapa Bapa yang menerima kunci di dalam Injil? Hanya satu, Petrus. Oke. Maksudnya seperti itu. Sekarang kita ke Yesaya 22. Baik. Yesaya 22 ayat 20. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa Tahan bagi dulu. penduduk Yerusalem. Tahan dulu. Yang menerima jubah, ikat pinggang, dan kuasa akan dipanggil siapa? Fernando? Bapa. Bapa. Oke. Sekarang simbol dari kuasa dan yang menerima kuasa itu dipanggil Bapa, menerima apa? Lanjut. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ada yang menutup, tidak ada yang dapat membuka.